Penguasa kuil surgawi, bab 225. Di dalam wilayah, bagaimana? Saya harus membuat pilihan. Apakah saya harus menyaksikan teman-teman lama ini mati di luar wilayah? Tapi jika saya pergi, apa yang akan terjadi di dalam wilayah? Bagaimana aku harus memilih? Hei, dalam kegelapan, Tetua Agung menghela nafas panjang. Dia adalah orang kuat dari tingkat kaisar tingkat ketiga, dan dengan berkah dari takdir nasional kerajaan naga, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan orang kuat. Dari tingkat kelima tingkat kaisar. Tapi dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa pergi. Begitu dia pergi, apa yang akan terjadi dengan kerajaan naga? Tetua Agung mematikan lampu dan menutup tirai. Dalam beberapa dekade terakhir, dia tidak pernah begitu dekaden seperti saat ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan cuaca di kerajaan naga menjadi lebih cerah. Meskipun cuaca hari ini tidak terlalu bagus, secara umum masih lebih baik dari kemarin. Orang-orang di kerajaan naga juga keluar dari kamar mereka. Dan ketika mereka berjalan ke jalan-jalan di luar, mereka jelas menemukan bahwa kabut di kerajaan naga telah berkurang. Asap tak berujung yang muncul dalam 2 hari terakhir sekarang menjadi sangat kecil, dan hanya beberapa gunung besar yang terlihat samar-samar. Ada asap di kedalaman, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan kemarin dan lusa. Apakah kekacauan sudah mereda? Orang-orang di jalan memiliki pertanyaan di dalam hati mereka. Yah, mereka segera menjadi yakin, karena kereta mulai melewati mereka, dan kereta itu penuh dengan tentara kerajaan naga yang sedang tidur. Ya, para prajurit itu, setelah bertempur terus-menerus selama 2 hari 2 malam, sangat kelelahan dan tertidur. 70% sekte tersembunyi di kerajaan naga yang memanfaatkan kekacauan kali ini dimusnahkan. Sisanya mundur karena ketakutan. Pada titik ini, kedamaian Departemen Perang Kerajaan Naga telah berakhir. Hari baru telah dimulai, dan kekacauan telah mereda, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun di kerajaan naga yang bahagia. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari mereka mengetahui tentang keberadaan sekte tersembunyi, dan pertama kalinya mengetahui tentang kondisi pertempuran tragis di medan perang di luar wilayah. Untuk sesaat, penduduk kerajaan naga terdiam saat melihat para prajurit kerajaan naga yang kelelahan berbaring santai atau tertidur bersandar di kereta. Meskipun kereta melewati mereka, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun karena takut mengganggu prajurit yang lain. Kemudian datanglah kendaraan yang membawa jenazah prajurit Departemen Perang. Ketika jenazah prajurit Departemen Perang di dalam kendaraan tersebut dilihat oleh orang-orang, mereka semua terdiam. Mereka akhirnya paham bahwa tidak ada waktu tenang sama sekali. Hanya saja selalu ada sekelompok orang tak dikenal di depan mereka, sekeras apapun mereka bergerak maju, ada sekelompok orang yang bisa melindungi mereka dari angin dan hujan. Tapi, ini belum berakhir sama sekali. Karena momen berikutnya, adegan lain ditampilkan di papan reklame, saluran TV, dan internet di seluruh kota dan desa di kerajaan naga. Itulah situasi tragis di medan pertempuran di luar wilayah. Serta pedang raksasa dari 3 markas perang eksternal untuk menambah pasukan di medan perang di luar wilayah. Pada saat ini, orang-orang kerajaan naga terdiam. Kemudian banyak orang menitikkan air mata dan dengan panik bergegas ke pintu masuk Departemen Perang di semua tingkatan, menyumbangkan uang dan material, dan meminta perang. Ternyata gejolak di dalam negeri sudah mereda, namun di luar belum, dan situasi di garis depan semakin kritis. Banyak orang juga tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa Long Kingdom tiba-tiba menghadapi kesulitan yang begitu besar. Namun tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, semuanya sudah terlambat. Dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berdoa dalam hati untuk para prajurit di garis depan. Gemuruh. Saat berikutnya, legiun di berbagai teater kerajaan naga mulai bergerak. Satu demi satu, legiun paling elit mulai berkumpul menuju garis pantai menuju garis depan. Kerajaan naga harus menang. Boom! Tiba-tiba di mana-mana di jalanan, orang-orang kerajaan naga meneriakkan kata-kata seperti itu dengan mata merah. Kemudian hal itu menyebabkan reaksi berantai yang sangat besar, dan teriakan keras terdengar satu demi satu. Ucapkan selamat tinggal kepada para prajurit yang diam-diam pergi ke garis depan. Dan saat para prajurit pergi dengan diam-diam, penduduk kerajaan naga terdiam. Pada hari ini, perusahaan berhenti beroperasi. Dari bos perusahaan hingga karyawan paling biasa, semua orang diam-diam menonton adegan yang disiarkan di TV. Pada hari ini, semua tempat hiburan di kerajaan naga ditutup. Para prajurit berjuang mati-matian di garis depan, dan tidak ada seorang pun di wilayah itu yang ingin bersenang-senang lagi. Para siswa di sekolah terdiam pada hari ini. Pada hari ini, banyak siswa muda yang menetapkan ambisi mereka untuk pergi ke Departemen Perang di masa depan. Dapatkah Anda membayangkan sebuah kota besar dengan jutaan atau puluhan juta penduduk, dan seluruh kota benar-benar sepi? Nah, itulah yang terjadi di kerajaan naga hari ini.
Sebuah kota besar, Anda dapat mendengar setetes jarum. Hanya saja terlalu sedikit yang bisa dilakukan orang awam. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memperkuat tekad dan bekerja keras di masa depan. Pada saat ini, banyak orang di kerajaan naga menitikkan air mata, memberikan penghormatan kepada para prajurit yang bertempur dalam pertempuran berdarah di garis depan. Staf medis dari puluhan ribu rumah sakit di kerajaan naga juga sudah mulai keluar dan berkumpul menuju garis depan. Mereka harus menyelamatkan yang terluka secepat mungkin. Pada saat ini, tentara veteran yang tak terhitung jumlahnya yang telah pensiun dari Departemen Perang sekali lagi mengenakan seragam mereka, mengambil pedang mereka, dan diam-diam bergegas menuju Departemen Perang Kerajaan Naga. Pada hari ini, banyak orang di Kerajaan Naga yang terbangun, dan mereka memahami bahwa Kerajaan Naga saat ini masih diintimidasi. Pada hari ini, banyak orang di Kerajaan Naga yang marah. Dan pada hari ini, mereka yang juga diam adalah sekte tersembunyi di Kerajaan Naga. Yang mereka yakini sebelumnya adalah sekte mereka sendiri, bukan Kerajaan Naga, namun pada hari ini, banyak pemimpin sekte juga terdiam. Pada hari ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, beberapa orang kuat dari sekte tersembunyi di Kerajaan Naga memilih untuk berdiri. Mereka juga berjalan diam-diam menuju tempat berkumpul Departemen Perang Kerajaan Naga. Meskipun sebagian besar sekte menyaksikan dengan mata dingin, masih ada beberapa sekte yang memilih untuk melawan bencana nasional bersama dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Di antara sekte yang lahir, ada 2 kaisar tahap awal dan 8 raja surgawi yang kuat yang pergi ke tempat berkumpul. Sebagian besar sekte yang tersisa masih bungkam. Di antara hanya 6 sekte yang tersisa di Kerajaan Tianlong pada hari ini, termasuk klan Dongfang, 2 sekte sekali lagi mengirim orang-orang kuat tingkat raja di antara sekte untuk bergegas keluar wilayah. Pada hari ini, keluarga kaya teratas di Kerajaan Tianlong banyak prajurit dewa perang yang kuat pergi ke tempat berkumpul. Tapi tidak cukup, jauh dari cukup, hanya karena Kerajaan Naga memiliki terlalu banyak nasib nasional yang dicuri oleh sekte-sekte tersembunyi dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian besar jenius muda yang memiliki potensi untuk menerobos ke level dewa perang, raja surgawi, atau bahkan kaisar dimonopoli oleh sekte-sekte tersembunyi tersebut, dan kemudian setelah orang-orang muda tersebut memasuki sekte tersembunyi tersebut, mereka dicuci otak dengan berbagai cara. Faktanya, ada juga beberapa generasi muda sekte tersembunyi tingkat kaisar yang ingin pergi ke medan perang asing untuk mendukung mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa keluar dari gerbang sekte tersebut. Mereka hanya bisa menjadi tidak berdaya. Pada pukul 9 pagi, tetua kedua, tetua ketiga dari Kerajaan Panjang, dan Long Zhangguo semuanya pergi ke medan perang di luar wilayah. Setelah mereka pergi, Wan Tianshengcai bergegas ke Yanjing menyeret tubuhnya yang sangat kelelahan. Di markas perang di Yanjing, tidak banyak tentara yang mampu berperang saat ini. Mata Wan Tiansheng memerah, dan dia kelelahan secara fisik dan mental dan berkata kepada ajudannya, kumpulkan tim dan bersiap untuk berangkat ke medan perang di luar wilayah. Ajudan tingkat Raja Wan Tiansheng juga pucat saat ini, kelelahan fisik dan mental, dan berkata dengan getir, Wan Shuai, semua prajurit tertidur, biarkan mereka. Biarkan mereka tidur lebih lama, jangan berkumpul, mulai. Ayo langsung naik kereta. Pak, Wan Tiansheng menitikkan air mata. Dia melihat kembali para prajurit di kereta yang sangat lelah hingga tertidur atau pingsan. Beberapa dari mereka bahkan tidak pernah bangun dari Departemen Perang Kerajaan Naga, menitikkan air mata saat ini. Dan jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah ingin membiarkan para prajurit ini, yang telah bertempur selama 2 hari 2 malam di ambang hidup dan mati, menghadapi pertempuran yang lebih kejam lagi. Tapi, dia tidak punya pilihan. Korps Pertahanan Perbatasan Kerajaan Naga tidak dapat dimobilisasi, karena setelah garis depan dikalahkan, Korps Pertahanan Perbatasan akan menjadi garis pertahanan terakhir untuk melindungi Kerajaan Naga. Tidak banyak pasukan elit yang bisa dimobilisasi. Daripada mengatakan bahwa hanya ada sedikit legiun Kerajaan Naga. Bukan itu masalahnya, tapi medan perang di luar wilayah sangat kejam. Kekuatan tempur musuh yang paling rendah adalah prajurit tingkat bintang 5. Oleh karena itu, jika legiun biasa pergi ke medan perang luar, kerusakan pertempuran bisa mencapai puluhan banding 1 tidak mungkin. Kami hanya dapat mengirim prajurit paling elit dan elit ke sana. Mata Wan Tiansheng penuh dengan darah dan air mata, tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya sangat malu saat ini. Air matanya jatuh diam-diam setetes demi setetes. Tapi, dia tidak punya pilihan. 10 menit kemudian, Wan Tiansheng menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada ajudannya, oke, ayo pergi. Jika kita tidak pergi, tidak ada yang akan pergi. Ayo pergi. Setelah Wan Tiansheng selesai berbicara, dia menyeret tubuhnya yang lelah menuju helikopter. Dia telah menerima kabar bahwa tetua kedua, tetua ketiga, dan komandan lama Long telah bergegas ke medan perang di luar wilayah. Sebagai komandan baru Departemen Perang Kerajaan Naga, Wan Tiansheng harus segera menyusul mereka.
Apa yang Wan Tiansheng tidak ketahui adalah saat dia berbalik dan berjalan menuju helikopter, Tetua Agung, yang juga terlihat lesu, muncul di belakangnya, dan kemudian Tetua Agung dengan lembut menepuk leher Wan Tiansheng. Kemudian Wan Tiansheng mengalami koma. Penatua Agung, kamu. Ajudan Wan Tiansheng buru-buru memberi hormat setelah melihat Penatua Agung muncul. Pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya mengapa Tetua Agung itu ingin membuat Wan Tiansheng pingsan. Saat berikutnya, Tetua Agung menghela nafas dalam-dalam dan berkata, biarkan dia tidur nyenyak. Anda telah membayar cukup untuk menenangkan wilayah itu, dan di negara bagian Anda, bahkan jika Anda pergi ke sana, Anda tidak akan bisa bangun. Tetua kedua dan yang lainnya telah mengumpulkan puluhan ribu pasukan elit dan menuju ke sana. Kamu, tinggal di Yanjing dan beristirahat. Pada saat ini, mata Tetua Agung itu sangat rumit. Bab 226. Tidak, Tetua Agung, kita akan ke garis depan. Kita masih bisa bertarung. Kita masih bisa bertarung. Ajudan dengan lantang meminta Tetua Agung untuk bertarung. Dan dengan raungan ajudan, semua prajurit yang sedang tidur di alun-alun markas perang tiba-tiba terbangun. Mereka melompat dari kereta atau berdiri dari alun-alun, sambil meneriaki sesepuh agung, Tetua yang agung, kita masih bisa bertarung. Kita masih bisa bertarung. Mata Tetua Agung itu basah, dan dia mengangguk dengan berat. Dia melambaikan tangannya kepada tentara kerajaan naga di depannya, yang sudah kelelahan dan sebagian besar dari mereka terluka parah, dan berkata, "Yah, aku tahu, kamu. Semuanya, bagus. Tapi percuma kalian pergi ke garis depan, jadi istirahatlah yang baik. Kalian semua, istirahatlah yang baik." Setelah Tetua Agung selesai berbicara, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Meliputi seluruh alun-alun markas perang. Tiba-tiba, para prajurit yang berdiri itu kembali pingsan. Kemudian Tetua Agung itu berbalik dan menepuk bahu ajudan Wan Tiansheng 3 kali, "Anak-anak, jagalah mereka dengan baik." Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia pergi. Para prajurit di pihak Wan Tiansheng tidak dapat lagi dikirim bagaimanapun caranya. Status mereka sudah terlampaui. Ide Tetua Agung adalah jika garis depan dikalahkan sepenuhnya, maka kelompok orang ini masih dapat meninggalkan beberapa benih untuk Departemen Perang Kerajaan Naga. Kemudian Tetua Agung itu berjalan menuju pinggiran kota Long Kingdom dengan tatapan mata yang rumit. 10 menit kemudian, sesepuh agung muncul di sebuah rumah di pinggiran timur Yanjing. Pada saat ini, di halaman ini, seorang sarjana mengenakan pakaian putih, memegang gulungan kuno di tangannya dan belajar, duduk di halaman. Sarjana ini adalah Kong Xuan, yang memiliki kekuatan tingkat kaisar tingkat kelima. Setelah Tetua Agung tiba di luar pintu, Kong Xuan merasakannya. Kemudian dia meletakkan gulungan kuno itu dan berdiri. Saat berikutnya, Tetua yang kelelahan berjalan ke halaman, mengangguk ke Kong Xuan dan berkata, "Maaf mengganggumu." Kong Xuan sedikit mengernyit, dan senyuman menghilang dari wajahnya. Pada saat ini, ada sedikit rasa hormat di matanya ketika dia melihat ke arah Tetua Agung. Kemudian Kong Xuan mengangguk dan berkata, "Qin Wu, kamu tidak bisa pergi." "Haha," Tetua Agung tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan apa-apa. Manusia masih punya perasaan. Aku juga lelah, dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan di medan perang di luar wilayahnya, jika itu kerajaan naga bahkan jika departemen perang benar-benar musnah, bagaimana jika aku terus mempermalukan orang-orang selama beberapa dekade lagi?" Kong Xuan terdiam. Tetua Agung Qin Wu datang menemuinya kali ini, dan dia sudah memahami pikiran Tetua Agung. Orang tua ini pergi ke medan perang di luar wilayah, dan dia bahkan memiliki keinginan mati di dalam hatinya. Pada saat ini, Kong Xuan memandang lelaki tua itu dengan tekad di matanya. Dia bisa membayangkan betapa dahsyatnya jadinya jika lelaki tua ini pergi ke medan perang di luar wilayah. Bahkan Departemen Perang Kerajaan Naga benar-benar musnah kali ini. Kekuatan 8 aliansi asing pasti akan mengalami pukulan telak. Tetua Agung memandang Kong Xuan sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak harus menjadi Tetua Agung Kerajaan Naga. Bahkan jika saya tidak bisa kembali, semua orang dapat memilih yang lain. Dan jika Anda mundur, akan lebih merepotkan nantinya." Kong Xuan terdiam. Setelah terdiam lama, dia memandang sesepuh agung itu dengan sungguh-sungguh dan bertanya, "Lalu kamu datang kepadaku karena kamu ingin aku menekan sekte di wilayah itu?" "Sama seperti Akademi Lingdong dan Sekte Qingtian. Aku pikir," katanya, "sebenarnya saya juga dibatasi oleh aturan, tetapi jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan ini, maka saya juga dapat melanggar aturan untuk Anda." Petik 2. Kong Xuan berhenti saat dia berbicara, lalu memandang Tetua Agung itu dengan serius dan berkata, "Sebenarnya, hal paling benar yang harus kamu lakukan adalah tetap berada di domain. Kamu tidak bisa bergerak, kamu mengerti?" Tetua Agung itu tersenyum, mengangguk ke arah Kong Xuan, tidak berkata apa-apa lagi, tetapi berbalik dan berjalan keluar. Setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi,
kembali ke Kong Xuan dan berkata, "Oh, omong-omong, ada satu hal lagi. Tolong bantu saya menjaga keluarga Tang di Yanjing, bahkan jika Yanjing dihancurkan." Keluarga Tang, tidak ada yang bisa terjadi. Kong Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, menghela nafas dan berkata, "Oke. Baiklah, terima kasih." Tetua Agung itu mengucapkan sepatah kata lagi kepada Kong Xuan, lalu berbalik dan pergi. Kali ini tidak ada jalan untuk melihat ke belakang. Faktanya, dia sudah samar-samar menebak beberapa identitas Kong Xuan. Kekuatan di balik Kong Xuan mungkin sangat kuat, namun orang-orang tersebut tidak dilahirkan, atau memiliki keterbatasan tertentu. Atau mungkin, para ahli tiada taraf itu masih menunggu untuk melihat bagaimana kerajaan naga akan berkembang di negeri ini. Dan kali ini, Tetua Agung ingin pergi ke medan perang di luar wilayah, dan dia juga memiliki semangat pantang menyerah dari orang-orang kerajaan naga kontemporer untuk ditunjukkan kepada orang-orang itu. Bahkan jika dia mengubur tulangnya sendiri di sana, itu akan tetap sama. Pada saat yang sama, tepat ketika Tetua Agung memutuskan untuk pergi ke medan perang di luar wilayah secara langsung. Di luar perbatasan utara kerajaan naga, di gurun di persimpangan kerajaan naga dan kerajaan beruang besar. Di istana bawah tanah besar tempat Xiao Tians mundur. Dalam kegelapan, di tengah aula, Xiao Tians duduk bersila dan mencerna warisan dengan mata tertutup. Tiba-tiba dia membuka matanya. Ya, itu sangat mendadak. Dia tidak tahu kenapa, kecemasan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Saat berikutnya, Xiao Tians mengeluarkan ponselnya, melihat waktu, dan menemukan bahwa 1 hari 2 malam telah berlalu tanpa disadari. Kemudian ekspresi Xiao Tians tiba-tiba berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, Xiao Tians tidak ragu-ragu dan langsung bergegas ke atas. Semenit kemudian, Xiao Tians kembali ke tanah. Hampir segera setelah Xiao Tians kembali ke tanah, aula bawah tanah di bawahnya mulai runtuh. Xiao Tians mengerutkan kening dan melihat ke belakang, membungkuk dalam-dalam ke sisi itu, dan segera sebuah lubang besar muncul di tempat. Dan angin dan pasir di kejauhan mulai memenuhi lubang besar itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan Istana, ketika Tuan Xing melihat Xiao Tians keluar, dia buru-buru berjalan ke arahnya. Mata Tuan Xing sangat serius. Xiao Tians mengerutkan kening dan bertanya kepada Tuan Xing, "Tuan Xing, apakah sesuatu telah terjadi?" "Saya memiliki firasat buruk di hati saya." Tuan Xing mengangguk dengan pandangan yang lebih serius dan berkata, "Baiklah, Tuan Istana, sesuatu memang telah terjadi, dan saya juga berencana jika Anda tidak keluar dalam beberapa jam, saya harus membangunkan Anda dengan paksa." Petik 2. Katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi? Apakah itu di dalam atau di luar wilayah? Xiao Tians bertanya pada Tuan Xing dengan cemas. Old Xing juga buru-buru berkata, "Tuan, di medan perang ekstrateritorial, 8 aliansi asing sekali lagi mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat dari wilayah tersebut untuk meningkatkan pasukan di ekstrateritorial battlefield. Saat ini, hanya ada lebih dari 30.000 legiun di luar wilayah Departemen Perang Kerajaan Naga. 4 komandan tua Kerajaan Naga juga terluka parah. Saat ini, kuil surga juga semuanya berpartisipasi dalam perang, membunuh dan menghancurkan, bertempur, dan gelap. Mereka membawa 3.000 tentara kuil surga untuk bertarung bersama dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Namun situasinya sangat optimis. Jantung Xiao Tians berdetak kencang, dan dia dengan cepat melanjutkan bertanya, berapa banyak orang kuat yang telah dimobilisasi oleh aliansi asing itu? Old Xing buru-buru berkata, banyak, dengan berita yang dapat dipercaya, ada 6 kaisar puncak dan lusinan raja surgawi di angkatan pertama, dan semuanya berpartisipasi dalam perang dengan kuil surga. Sekarang Departemen Perang Amerika, Departemen Perang Elang Besar, dan Departemen Perang Prancis Besar telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan kekaisaran di wilayah tersebut dan menuju ke medan perang ekstrateritorial, dan kali ini lawan juga telah mengirim 3 kaisar. 3 kaisar, wajah Xiao Tians berubah menjadi sangat serius. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya kepada Tuan Xing, "Tuan Xing, bagaimana tanggapan Kerajaan Naga?" "Hei," Tuan Xing menghela napas dalam-dalam. Sorot matanya sangat rumit saat ini, dan ada juga sedikit kesedihan di matanya. Di sisi Kerajaan Naga, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Sudi, dan Penatua keempat Long Zhangguo semuanya telah berangkat. Dan berita terbaru, tampaknya Qin Wu yang lebih tua juga ingin pergi ke medan perang ekstrateritorial. "Tuan, kali ini, Kerajaan Naga sangat sulit di medan perang ekstrateritorial, dan ada kemungkinan besar kerajaan itu akan hancur total, dan para tetua Kerajaan Naga kemungkinan besar tidak akan kembali kali ini." Kesedihan di mata Old Xing bahkan lebih kuat. Ketika Xiao Tians mendengar ini, ekspresinya berubah lagi, dan dia berkata perlahan, "Apakah Tetua Agung terpaksa pergi ke medan perang di luar wilayah? Apakah situasinya menjadi begitu buruk?" Old Xing mengangguk,
dan berkata dengan sedikit kesedihan dan kemarahan, "Yah, tidak mungkin." Sebagian besar pusat kekuatan Kekaisaran Kerajaan Naga dikendalikan oleh sekte tersembunyi Kerajaan Naga. Pembangkit tenaga kekaisaran yang dapat ditangani oleh Departemen Perang Kerajaan Naga sekarang hampir semuanya dikirim ke medan perang ekstrateritorial. Hallmaster, bencana di Kerajaan Naga ini adalah yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Xing kehilangan ide saat ini. Bagaimanapun, dia dan Xiao Tian sama-sama memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar dan tidak dapat secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran tingkat kaisar di medan perang di luar wilayah. Jika keduanya pergi ke sana, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di 8 besar aliansi di negeri asing dan lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar juga akan bergabung dalam perang. Sekte-sekte tersembunyi itu, mereka semua, pantas, mati. Pada saat ini, hati Xiao Tian muncul dengan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bayangkan saja jika para ahli tingkat kaisar itu tidak dikendalikan oleh sekte-sekte tersembunyi itu. Mengapa Departemen Perang Kerajaan Naga terpaksa melakukan hal seperti itu? Saat ini, Xiao Tianche sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Xing juga cemas dan bertanya pada Xiao Tianche dengan cepat. Xiao Tian melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, keadaan belum mencapai titik terburuknya, masih ada ruang untuk perubahan." Xiao Tian terdiam. Setelah terdiam lama, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon khusus Tetua Agung itu. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Pada saat ini, sesepuh yang sudah merasa berada di Bandara Yanjing, tiba-tiba ponselnya berdering. Tetua Agung itu mengerutkan kening dan melihat nomor penelepon. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengambilnya. Segera setelah Tetua Agung itu terhubung, sebuah suara yang dalam datang dari sisi lain telepon. "Tetua Agung, saya Xiao Tianche." Bersambung.